Hadirin hadirat sekalian, pagi hari ini kita berada pada Jumat yang keempat. Biasa ulang Jumat Pagi hari ini kita berada pada Ahad yang keempat. Matur nggih? Nggih. Cek si kaget mau kaget tuh. Alhamdulillah. Allah. Kita berada pada Ahad yang keempat, dan sebagaimana biasanya kita ngaji kitab Fathul Mu'in, kitab fikih yang sangat penting, lebih-lebih bagi ulama yang di Indonesia, sebab syaratnya semuanya mengacu kepada Syekh Zainuddin Al-Malibari, pengarang kitab Fathul Mu'in yang juga pengajar aktif di Al-Masjidil Haram. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari ini kita akan membahas tentang beberapa hal yang sunnah berkaitan dengan mandi wajib maupun mandi sunnah. Bagi yang bawa kitab terjemahan bahasa Jawa, ini kita berada pada halaman 117. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan wonten kitab Fathul Mu'in wa sunnah, dan disunnahkan, wa sunnah dan disunnahkan, lil husli, bagi orang yang sedang mandi. Tentunya mandi yang kemudian ada syariatnya, bisa al-wajibi wal mandubi, bisa mandi wajib maupun mandi sunnah. Disunahkan bagi orang yang mandi wajib maupun mandi sunnah. Apa yang disunahkan? Naibul fa'ilnya sunnah, tasmiyatun awalahu. Yang pertama adalah membaca ungkapan bismillah, menyebut asma Allah dengan ungkapan minimal bismillah, lebih lengkapnya bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tetapi kemudian perlu diingat, bagi orang yang mengucapkan tasmiyah itu, baik sekedar mengucap bismillah maupun mengucap bismillahirrahmanirrahim, posisinya kan berarti masih junub, atau dia selepas haid atau selepas nifas, berarti dia sedang menanggung hadas besar. Padahal orang yang menanggung hadas besar, dia tidak boleh membaca ungkapan Al-Quran. Dan ungkapan tasmiyah, baik sekedar bismillah maupun bismillahirrahmanirrahim, itu ayatun min ayatil Quran, satu ayat dari ayat-ayat Al-Quran, khususnya suratul Fatihah. Maka kesunahan ini tetap dikatakan sunnah, tapi ketika mengucap bismillahirrahmanirrahim, jangan kemudian diniati biqasdil qiraah. Jangan diniati untuk niatan baca Quran, tapi niatannya adalah biqasdil dzikri, tabarrukan lil Quran. Niatnya adalah
untuk berzikir ngalap barokah dengan Al-Quran. Jadi kalau panjenengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, itu berarti panjenengan harus dipasang niat bukan baca Quran. Ya, panjenengan sedang zikir kepada Allah, ngalap barokah dengan ungkapan Al-Quran. Kalau kemudian panjenengan ragu dengan yang seperti itu, maka sudah bismillahnya nggak usah diucap, pokoknya dibatin mawon. Kalau dibatin pas tempatnya nggak layak untuk diucapkan lafadz jalalah, lafadz Allah, Quran, dan karena mungkin tempatnya kotor, jadi cukup dalam hati mawon sudah. Panjenengan dalam hati, kemudian mengungkap dalam hati Anda Bismillahirrahmanirrahim. Sebab di dalam fikih itu ada istilahnya hammam, namanya tempat mandi. Tetapi hammam itu kalau zaman dulu disewa-sewakan. Jadi tempat mandi itu biasanya untuk mandi sauna, mandi uap. Nanti mandi sauna, nah ini salah betul kan? Banyu panas tahu saya pakai banyu ya ini. Cuma ngomong saya bapak mandi uap barang itu. Nah, jadi kemudian di sini kalau di sana bagi wanita yang selepas haid, selepas nifas, atau orang tertentu ingin membersihkan tubuhnya dari banyak kotoran, mungkin ya dia masuk ke hammam itu. Ada godaan-godaannya tempatnya. Di sana sudah airnya panas, ya. Yang lebih banyak itu kemudian adalah uapnya. Di situ dia diam, uap itu kemudian terus datang kepadanya sehingga kotoran-kotoran yang ada di tubuhnya hilang. Baru disiram air. Ya. Sehingga hammam itu bukan untuk ngapunten, tidak untuk digunakan buang hajat sekalipun kencing. Tempatnya ada sendiri, hanya sekedar untuk mandi. Jadi umumnya tempatnya suci. Atau seperti tempat wudhu ya di masjid itu memang terkhusus, memang jedingnya ada, tapi untuk jedingnya untuk wudhu ya untuk tempat wudhunya sendiri. Nah di situ panjenengan dengan melafadzkan Bismillahirrahmanirrahim. Di hammam tadi itu Bismillahirrahmanirrahim dengan niatan zikir. Kalau dia hadas besar mboten napa-napa. Tetapi kalau tempatnya kotor dan sebagainya, bismillahnya, tasmiyahnya, ungkapan Bismillahirrahmanirrahimnya cukup di dalam hati. Faham ya? Itu kesunahan yang pertama. Wasunnah, dan disunahkan lil huslil wajibi, bagi yang mandi wajib, wal mandubi, dan mandi sunnah. Disunahkan apa? Naibul fa'ilnya sunnah, tasmiyatun, menyebut asma Allah, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim awalahu, di awal mandinya. Mulai dia mandi itu cuci tangan, kemudian menghilangkan kotoran yang mungkin dia awali dengan ungkapan Bismillahirrahmanirrahim. Itu sunnah mandi yang pertama. Kemudian ya di sini dikatakan, makanya wonten syarahipun hasyiahnya Sayyid Baqi Syarto ketika menjelaskan qaulu tasmiyatun itu wala budda an yaksida biha al-dzikra wahdahu. Wajib ya seseorang itu ya berniatan zikir dengan bacaan tasmiyahnya itu wahdahu, niatannya zikir saja, jangan yang lain gitu. Sekarang kesunahan mandi besar yang kedua. Wa izalatu
qadharin tahirin. Yang kedua adalah izalatu dan menghilangkan qadharin kotoran, tahirin yang suci. Namanya qadhar, namanya kotor itu tidak identik dengan najis jadi. Ada kalanya barang itu kotor tapi suci. Ya, pakaian kita di belakangnya niki, kerah kita ini kadang-kadang kalau baju putih boleh putih lagi. Ya rotono mangkak titik. Nah, itu nama bahasa Inggrisnya bolot hadirin. Nah, cek melek boleh. Nah, ini loh, apakah itu kotor? Ya kotor hadirin, kotoran. Ya, tetapi yang demikian ini tidak dianggap apa itu? Tidak dianggap najis yang demikian ini. Ya. Jadi, tetapi dalam proses kita melaksanakan mandi besar, kotoran qadharin tahirin, kotoran yang suci itu harus dihilangkan juga. Malahan disebutkan di sini contohnya adalah kamaniyin, seperti air mani. Air mani itu suci ya. Ya, air mani suci. Dari mana tahunya suci? Pertama, calon kita, calon manusia awalnya air mani yang memang menjijikkan, tapi suci aja. Ya, kalau itu dihukumi najis, wah dewi najis. Ya, ini. Kemudian lagi, ya, di dalam ungkapan hadis Bukhari, Kitabut Thaharah juz yang pertama, Kanjeng Nabi itu kadang-kadang ngapunten namanya rumah tangga. Jubahnya itu ada kelihatan sisa air mani beliau. Oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha tidak dicuci ini, mek dikerik supaya Nabi itu kemudian bisa menggunakan. Kita maklumi situasi kondisi waktu itu air terbatas saja. Jangan kita membayangkan urip mergosono. Ya. Jangan membayangkan kita air melimpah. Boten. Jadi air sangat terbatas. Kalau itu sebenarnya suci, kenapa harus pakai air? Cuma dikerik-kerik tok sama Sayyidah Aisyah. Ya, itu. Lek panjenengan dibersihkan ya, aja sampai ketok. Ya. Lek dikerik-kerik tok kemudian dicedeki kancane. Mari ya. Wahaya kan. Aku ya bodoh no. Nah, jadi suci ya yang demikian itu. Tapi ketika mandi besar harus dihilangkan. Itu harus dihilangkan. Kemudian lagi seperti barang yang suci tapi mungkin qadharin, menjijikkan. Wa mukhatin, ngapunten, menerjemahkannya ingus saja. Ya. Ya, wa mukhatin niki ingus. Ya, atau bahasa kerennya umbel, ya. Ya, niki. Jadi ngoten-ngoten itu suci ya jadi, tapi menjijikkan. Tapi jangan kemudian dengan bahasa suci jenengan bisa berbuat apa saja dengan itu, jangan. Kene-kene nono tembok masjid. Ya apa sih enggak. Ya kotor najis enggak boleh. Dosa sampean. Kan katanya suci, tapi orang nanti lu kemudian ngadeg lek kulo iku mikir panjang aja ini. Gak apa-apa itu memang suci kok beracun. Nah, jadi begini ini nggak boleh jadi. Ya, jadi dumani dan kadang-kadang kula pangan boten kraos. Ya, makan di masjid boleh, tapi jangan sampai mengotori masjid. Kalau sudah segera direngkesi bersih.
Lah kadang-kadang awake dhewe tanpa terasa, tapi ketok no CCTV, mari mangan, tangannya dikerek-kerek no karpet. No karpet tadi. Memang takmir karo tapi malah delok CCTV iki apa garai. Maka kok kemudian karpet wanyar lho iki. Kok ngetel kabeh iki. Maka harus dikerek-kerek no. Nah, sing kula critakaken iki teng kampung kula iki. Lek ten mriki kados nggih kliru. Allah. Atau kemudian ketika pas mandi besar itu juga harus ada yang kemudian dihilangi. Wa najisin, menghilangkan kotoran yang najisin yang najis. Kamal yin, seperti madhi. Beda antara mandi dengan madhi. Kalau mandi itu keruh, kalau madhi itu bening, sama-sama kentalnya gitu. Tapi ini najis itu. Ya. Ada lagi yang tidak disebut juga tidak kalah pentingnya. Ada mani, ada madhi, ada wadi. Lah, wadi itu biasanya orang keluarnya setelah orang laki-laki mengeluarkan apa itu air kencing. Air kencingnya keluar semua, kok ada netesnya putih-putih, 1 tetes, 2 tetes, ya, lah itu namanya wadi. Itu najis tadi, sama dengan air kencing. Lah biasanya orang ini karena kelelahan, terlalu lelah, dia kemudian keluar wadinya. Mungkin baru saja ngangkat perahu Tusito. Jadi mungkin terlalu lelah karena ngangkat di bahu. Roh kemudian kena lahar Semeru harus kemudian perahu disuweret dhewe ngoten. Ya. Niku kemudian kondisi begini kelelahan, netes 2-3 tetes putih. Berarti mani, bukan ini. Wadi. Wadi itu mesti keluarnya setelah air kencing. Berarti Anda tidak wajib mandi besar. Kalau ini loh, ya kalau cuma keluar itu, ya. Tetapi ya perlu dibersihkan saja dan wudhu. Kalau sebatas keluarnya air apa itu air kencing dan wadi. Kalau sebelumnya sudah keluar air maninya, baru kemudian kencing ada wadinya, wajib mandi besar karena keluar maninya tadi itu. Nah, sedangkan fokusnya di sini kesunahan kedua, ketika dalam proses mandi besar itu ada yang harus kita lakukan apa? Menghilangkan kotoran, baik sesuatu kotoran yang suci ataupun kemudian kotoran yang najis kados mati. Paham ya ini? Ini kita lanjut pelan-pelan. Kemudian wa in kafa, sekalipun cukup. Wa in kafa, sekalipun cukup. Lahuma, bagi keduanya, baik kotoran yang tohir suci maupun kotoran yang najis. Lahuma liqadarin tohirin au najisin. Dan wa in kafa, sekalipun cukup, ya, lahuma bagi kotoran yang suci maupun kotoran yang najis, apa? Fa'ilnya kafa, ghuslatun wahidatun, sekali membasuh. Sekali membasuh itu kok kemudian bekas maninya hilang, bekas madinya hilang. Begitu berarti cukup adik, cukup yang seperti itu. Sekali dia basuh, semua kotoran yang suci maupun yang najis hilang berbarengan, cukup sudah begitu itu. Nah, sampai situ adik ibaratnya selesai. Itu yang kedua.
Ibarat tadi yang pertama selesainya tadi sampai awalahu. Kemudian ibarat berikutnya wa izalatu sampai kemudian ghaslatun wahidatun, itu ibarat kedua. Cara memahaminya itu selesai. Sekarang kemudian di sini dikatakan ada muskilah ini. Wa an yaqula, hendaknya orang itu dianjurkan untuk kencing. Orang itu dianjurkan di dalam ungkapan hasyiahnya i'anatu talibin ada ditambahi dengan ungkapan wasunna an yaqula. Berarti ini merupakan kesunahan yang ketiga. Jadi ini merupakan kesunahan yang ketiga. Wa an yaqula, dan disunahkan seseorang itu kencing. Fa'ilnya man anzala, maaf. Wa an yaqula, dan hendaknya kencing, disunahkan untuk kencing man anzala, orang yang sudah keluar air maninya. Anzala yunzilu, di sini maknanya inzal, orang yang keluar air maninya. Qabla an yartasila, sebelum dia mandi besar. Tujuannya apa? Ini tujuannya lamukai, lamu taklil, liyukhrija, agar supaya dia bisa mengeluarkan, liyukhrija, agar supaya dia bisa mengeluarkan ma baqiya, apa-apa yang tersisa, bimajrohu, pada tempat jalurnya kencing atau jalurnya air mani. Ngapunten, alatnya manusia itu. Sampai situ itu sunnahnya yang ketiga. Jadi disunahkan yang ketiga bagi orang yang hendak mandi besar, itu disunahkan untuk kencing. Dan biasanya kencing begini otomatis dia kepingin kencing. Nah, kalau begitu dia kencingkan sekaligus untuk membersihkan sisa-sisa, mungkin ada sisa air mani yang masih ada, atau kemudian mungkin kencing selesai sudah. Jadi pas nanti pada waktu sholat gak kemudian kebelet lagi. Nah, ini. Jadi disunahkan untuk kencing bagi orang yang sudah keluar mani sebelum dia melakukan mandi besar. Tujuannya apa? Agar supaya dia bisa mengeluarkan ma baqiya bimajrahu, sisa-sisa air maninya atau kencingnya pada tempat jalurnya air mani atau jalurnya kencing itu betul-betul keluar, jadi bersih. Gak tengah-tengah sholat seperti ada yang keluar. Amalan itu memang anunya setan itu, supaya jenengan ragu-ragu. Padahal belum tentu itu yang demikian. Nah, ini dituntaskan. Makanya pernah sudah kita bahas, kalau kemudian orang yang buang hajat kecil, buang hajat kecil, air kencing, maka biasanya untuk menuntaskan kencingnya itu bisa digunakan dengan jalan-jalan puluhan langkah. Tapi resikonya dia harus pakai sarung yang lain, bisa jadi sarung itu entah najis, untuk kemudian memastikan. Atau kemudian di dalam jeding itu dia kemudian berdehem. Dengan berdehem itu kemudian untuk kemudian supaya menekan sehingga keluar sisanya. Jadi kalau terjeding wonten tiyang boten usah dikomentar lapo niku kersane niku hadirin, niku proses untuk mengeluarkan sesuatu. Boten usah dikomentari. Ya, boten usah dikomentari niki yang perlu kemudian panjenengan ketahui.
Atau kemudian caranya dengan ngapunten sangat niki fikih ya, diperut bagi laki-laki supaya kemudian ya betul-betul keluar semua. Jadi yang ketiga tadi dianjurkan untuk kencing sebelum mandi besar supaya sisa air mani yang ada itu betul-betul keluar, air kencingnya juga bisa keluar, sudah nggak ada masalah bagi dia. Kemudian ya ini apa itu? Ini yang ketiga ya. Kemudian yang keempat ya, fa ba'da izalatil qadari ya, fa ba'da izalatil qadari, dan setelah membersihkan kotoran, fa ba'da izalatil qadari, maka ya setelah apa itu menghilangkan kotoran itu yang baik yang suci maupun najis tadi itu, kesunahan keempat ya, kesunahan keempat ini adalah apa? Madmadotun, berkumur. Jadi jangan dianggap kalau berwudu memang sunnah berkumur, kalau mandi besar langsung adus gak ada berkumur. Bodoh, sama. Karena itu sama-sama menghilangkan hadas. Cuman kalau wudhu hadas kecil, ini hadas besar. Tetapi perlakuan sunnahnya sama. Maka sunnah yang keempat, madmadotun, berkumur. Disunahkan ada berkumur. Karena mau untuk wudhu maupun mandi besar, ujung-ujungnya supaya orang bisa sholat. Nah sholat itu idealnya mulutnya sudah bersih, nggak ada sisa makanan dan sebagainya. Dan itu mengganggu nanti. Dan itu tempatnya setan untuk menggoda kita. Ya, jadi mau panjenengan setelah wudhu, atau panjenengan akan wudhu, atau panjenengan akan mandi besar, disunahkan madmadotun, berkumur. Ya, ini. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah ya, yang kelima wastinsyaqun. Sunnah yang kelima adalah istinsyaq. Apa istinsyaq itu? Memasukkan air pada apa itu? Pada lubang telinga kita. Dimasukkan. Kalau dimasukkan tidak keluar, dimasukkan disedot pisan, namanya istinsyaq. Tapi kalau dimasukkan disedot kemudian masuk kemudian dikeluarkan lagi, berarti ditambah lagi al-istinthar. Istinthar itu dikeluarkan lagi dari sesudah istinsyaq. Baik istinsyaq maupun dengan istinsyaq, dua-duanya sunnah tersendiri. Kadang orang istinsyaq kok gak ditokno, ya boleh aja. Ya, pokoknya gak pilek kayak ya ini. Setelah dimasukkan kemudian dikeluarkan, namanya istinthar. Dan ini hukumnya sunnah, membersihkan bagian hidung kita. Ya ini. Dan ini penting hari ini. Sampai ada ungkapan catatan itu, ada seseorang yang terkena hidungnya ini hadirin mengalami semacam peradangan. Ya usut punya usut, sampai dia dokter di luar negeri mengatakan dokternya, loh sama kayak wudhu gak ini ya, gak tahu apa masukkan kayak itu, ya gak pernah langsung wudhu. Nah itu apa katanya? Istinsyaq itu membersihkan, jadi ya manusia itu tidak mengalami peradangan, tidak mengalami apa-apa, jadi bersih terus. Sebab yang kita hirup ini segala sesuatu, ya yang gini kan tidak kelihatan, tapi hakikatnya banyak yang kita lihat. Ya,
nempel semua di rambut-rambut itu, ya. Nah, kemudian dibersihkan dengan istinsyaq dan istinthar. Itu yang kelima. Kemudian ya, selanjutnya summa wudu'un, kemudian yang keenam ya. Yang keenam ini adalah berwudu. Jadi berwudu bagi orang yang mau mandi besar hukumnya sunnah ya. Nah, kemudian berarti kalau sudah dia berwudu kemudian dia mandi besar, dalam proses mandi besarnya dia bisa tidak menyentuh anunya, betul-betul terus siram air tapi tanpa menyentuh alatnya. Kira-kira setelah mandi besar harus wudhu lagi apa enggak? Jawabannya mboten, karena dia sudah wudhu di awalnya. Tapi umumnya biasanya batal. Jadi biasanya ngoten punya ngoten enggak kroso. Ya, kroso wis mari. Ya, jadi lebih bagus wudhu lagi. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita perlu tahu berkaitan dengan mandi besar begini, tujuan kita mengetahui belajar ini apa? Satu, kalau kita mengalami sendiri, kita sudah tahu hukum fikihnya. Atau kemudian kita bisa menyampaikan kepada orang yang bertanya kepada kita. Ada yang kemudian mengatakan kalau sudah berumur bisa tua, mboten nate keluar mani, berarti gak tawadus gede yang demikian ini. Loh, fikih itu bukan untuk satu dua orang wis gak metu aja. Ya, semuanya fikih itu untuk semua, baik laki-laki perempuan enom tuwek. Fikih itu kalau toh ada satu orang tidak mengalami, likulli syai'in mustafnayat, segala sesuatu memang ada pengecualiannya. Tetapi untuk website kalau karena jadi nggak usah ini, kalau nggak tahu metu. Bagi Anda, bagi yang lain ada tua yang kemudian si tua ya si semangat gitu. Ya, wong ada nadomanya likulli sakitatin la kita. Bagi yang kemudian ya katakanlah likulli sakitatin la kita, bagi semuanya yang dibuang, katakanlah sudah tidak berfungsi, laki tosin joko ini tinggi wonten mawon. Artinya kulo ini pun seposan sinten sing purun kulo lho kan nek kepepet ya ono ae. Ya sing gelem dalem jenengan nggih purun mawon. Usia kulo pun 70 80. Enggak ada, jadi ada yang kemudian ya ada yang kemudian ada bapak-bapak yang mengatakan sinten pun kulo niki usia 80. Ya siapa tahu ada. Ya wonten sing gelem bisa tapi umure 90. Nah, oke, itu sifatnya umum artinya. Bisa jadi kita tidak mengalami hari ini, tapi suatu saat kita butuh yang demikian itu. Ya, itu. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya. Summa wudu'un, kemudian dia berwudu kamilan hal, dalam keadaan sempurna. Wudunya bukan asal-asalan wudu, tapi wudu yang sempurna. Lil ittiba'i, karena mengikuti sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengikuti sunnah Kanjeng Nabi. Rawahu, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhani, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata guru kita Sayyidil Walid Al-Alamah Ustaz Al-Habib Shalih bin Habib Ahmad Al-Idrus, ungkapan kata Asy-Syaikhani itu bisa maknanya macam-macam. Ya,
Malah dibuatkan kitabnya sendiri oleh beliau tentang hal-hal yang sifatnya mutlak. Kalau Asy-Syaikhani, ya ini disebut di kalangan sahabat Nabi, itu merujuknya kepada sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar radhiyallahu anhuma. Untuk itu, kalau Asy-Syaikhani di dalam ilmu hadis mengarahnya kepada Al-Imamul Bukhari dan muridnya Al-Imam Muslim. Itu kalau sudah rawahu Syaikhani pasti Bukhari Muslim. Kalau Asy-Syaikhani diarahkan kepada fikih mazhab Syafi'i, berarti dua tokoh imam mazhab yang terkenal. Satu yang lebih tua, Al-Imam Ar-Rafi'i, dan yang kemudian usianya lebih muda, Al-Imam An-Nawawi. Ya, kama qala Syaikhani fi kitabaihima, sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syaikhani, berarti Nawawi dan Rafi'i atau Rafi'i Nawawi dalam kitabnya mereka masing-masing itu mengarah kepada Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi. Ini fikih faedah. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di situ, kemudian kita lanjut ibaratnya. Wa yusannu, dan disunahkan, wa yusannu, dan disunahkan, lahu, bagi orang yang mandi besar, lahu, bagi orang yang mandi besar. Di sini dalam hasilnya dikatakan ai al-muhtasilu, orang yang mandi besar. Saya ulang, wa yusannu, dan disunahkan, lahu, bagi orang yang mandi besar, apa? Istishabuhu, ya, ilal faraghi, ya. Terus ya, istishab niku kalau kemudian kita lihat di dalam basa Jawa niku, ya, jadi maknanya adalah ya nglanggengake wudu. Artinya diusahakan wudhunya disunahkan. Tapi istishab itu dia terus punya wudhu sampai selesainya ila faraghil ghusli, sampai selesainya mandi besar kalau bisa. Bahasanya yusan. Kalau bisa, ya, orang yang mandi besar ini merasa terus menjaga wudhunya, di samping dia harus menghilangkan hadas dosanya dengan mandi besar, diusahakan wudhu yang di awal tadi saat turunnya hadis gede itu, diusahakan wudhu gak batal, diusahakan. Kalau toh kemudian harus batal, ngapunten, tengah-tengah mandi besar ngentut dan sebagainya, ya nanti wudhu lagi. Atau dia memegang anunya, ya gak apa-apa, ya dia nanti wudhu lagi. Nah, apakah ada orang yang apa itu bisa niwatan mawon itu bisa jadi, ya, kata beberapa kiai cerita, Al-Maghfurlah Mbah Kiai Romo Said Ketapang, Said Ketapang, ya, beliau itu mulai di pondok beliau ketika mondok di Panji, Mbah Kiai Yakub, mertuanya Hadratus Syekh Basim Asari Sidoarjo. Ya, pertama yang ada pondok itu Panji, setelah itu kemudian baru ada pondok Al-Khazini. Itu dua pondok itu sama. Satunya katakanlah ponaan dengan Pak Ali. Jadi dua-duanya alamah luar biasa. Ya. Pondok Panji masih ada, tapi memang santrinya tidak banyak, di bawah 100. Tapi yang di situ Mbah Wahab Hasbullah Tambak Beras, Mbah Kiai apa itu Denanyar, ya, kemudian lagi Hadratus Syekh Basim As'ari, sekaligus apa itu dikawinkan dengan putrinya Kiai Yakub Panji, dibawa ke Mekah sana, tapi wafat di sana, melahirkan sana,
sekaligus bayinya dan ibunya, istrinya Hadratus Syekh wafat dan dikuburkan di Ma'la di sana. Nah, jadi Maghfurlah Kiai Said Ketapang itu kata beberapa kiai sudah mulai dari mondok di Pondok Panji itu sampai kemudian di Sono Tengah, ya Kebun Agung, kemudian pindah lagi di Ketapang saat ini. Kalau beliau mandi itu sak sarungnya jadi. Kiai Said itu ditaruh di atas gini, jadi mandi saja beliau tidak kelihatan auratnya. Sampai begitu ya. Nah, kalau begitu ya mestinya ketika beliau mandi kemudian pegangnya pakai sarung ya mesti gak batal ini. Ya. Sedangkan awake dhewe kan kadang belum berwujudnya wis ilang kabeh. Ngali Superman. Superman suwale nang jaba iki. Ngono kok didelok suwale nang jaba kok kabeh menengahi. Lah iya kok ono Superman suwale nang jaba ya. Suwale nang jero. Ya. Berarti jabane kan ono. Jadi ini kemudian Bayi Said itu mau. Ya. Dan banyak kiai-kiai yang lain seperti itu ada habaibnya, kiainya, wajar begitu di antara ahli ilmu ini. Hanya kita aja yang ya mendengarnya. Kok bisa? Mereka tuh sudah terbiasa. Mereka sudah terbiasa seperti itu. Nah, kembali kepada kita ini disunahkan. Saya ulangi lagi. Wa yusannu dan disunahkan lahu bagi al-mughtasil orang yang mandi besar apa naibul fa'ilnya yusannu istishabuhu melanggengkan wuduknya ilal faraghi sampai selesainya mandi besar. Dari awal wuduk di wau yang sunnah, lesau wuduk itu jangan sampai batal sampai itu. Tapi kalau di tengah kemudian batal, ya nggak apa-apa, jadi sunnah. Ya tidak setiap orang bisa melakukan. Tapi kan ada orang yang mengamalkan gini ini ada. Ya ada orang mengamalkan begini ini ada. Ya hatta hingga lau ahdatha sampai gitu. Hatta hingga lau ahdatha seseorang ini kemudian pas di tengah-tengah wudhunya kok berhadas kecil ngentut mungkin maka itu dalam mantun itu wudhu malih di tengah mandi besarnya dia sela-sela ini dengan wudhu malih untuk sampai kemudian nanti ketika selesai mandi besarnya dia masih punya wudhu ada ya begitu. Sehingga kalau kemudian dia berhadas di tengah-tengah mandinya sunnah disunahkan lahu baginya i'adatuhu mengulangi wudhunya. I'adatuhu mengulangi wudhunya. Kemudian terakhir ya penutup dari apa yang kita bisa sampaikan ini ada ungkapan di sini ya. Selanjutnya ada ungkapan waza'mul mahamili mubtada itu. Waza'mul mahamili Imam al-Mahamili zakmu menyangka, menduga. Waza'mul mahamili dan Imam al-Mahamili menduga ikhtisasahu ngapunten ikhtisasahu itu dados maf'ul bih zakmunya masdar tapi nama fi'il wa zakmul mahamili sedangkan Imam al-Mahamili itu menyangka ikhtisasahu akan kekhususan wudhu itu bil huslil wajibi pada hanya mandi wajib saja. Mandi sunnah harus lunas. Ya, sim istishab itu sim mandi wajib. Lah mandi sunnah sakarepmu.
Ya, ternyata dugaan Imam Hamid ini, kata pengarang Fathul Mu'in, dhaifun, pendapat lemah. Begitu Anda mandi besar, mau wajib, mau sunnah, semua sunnah-sunnahnya berlaku. Ya. Yang membeda-bedakan itu kadang-kadang di kita saja. Kita kan kadang-kadang bedakan. Kayak sholat wajib, mari Fatihah, dari surat sunnah. Kayak sholat sunnah Fatihah tok sama ya. Padahal ini podo ini aja nih kan yang kita sembah juga Allah, ganjarannya tambah gede ya podo aja. Nah ini ya. Kemudian di sini dikatakan wal afdalu, sedangkan yang paling utama adamu takhiri ghusli qadamaihi, yang paling utama tidak mengakhirkan membasuh kedua telapak kakinya anil ghusli, dari mandi besarnya. Jadi kemudian nanti katakanlah untuk membasuh yang bagian bawah ini kaki nanti paling akhir. Begitu itu nggak harus ya. Nah kalau pada prakteknya Anda tengah-tengah batal kemudian mau wudu, mau gak mau kan membasuh kaki, mboten napa-napa, hanya bahasa afdalnya mau. Nah, kama sarraha bihi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi fir Raudhati, di dalam kitab Ar-Raudhah, Raudhatul Talibin 8 juz karya Imam An-Nawawi. Wa in sabata, dan sekalipun tetap keterangan itu takhiruhuma, mengakhirkan kedua telapak kakinya fil Bukhari, di dalam kitab Sahih Bukhari, mboten napa-napa. Tetapi ya memang ada ungkapan itu, tetapi hadis itu tidak saja Bukhari, bisa jadi hadis yang lain melengkapi apa yang disampaikan Bukhari. Maka bahasanya bukan wajib, sebaiknya tidak dilakukan. Jadi waktunya basuh kaki ya sudah, jangan ini dianggap yang paling akhir kudu delamaan sikil simpan, mboten harus. Saya kira cukup hadirin. Insyaallah akan kita sambung pada Ahad yang akan datang akhir bulan. Masih Ahad bulan ini. Jadi kitab kita Ahad yang datang masih kitab Fathul Mu'in. Monggo kita berikan kesempatan Ustaz Ujang, mungkin ada yang mau tanya. Bagi laki-laki nanti, setelah itu ibu-ibu. Ada yang mau tanya? Bapak-bapak? Ada? Tidak ada Ustaz. Langsung aja. Ibu-ibu ada yang mau tanya, boleh Ibu. Ada? Iya, iya, saya tunggu. Pun, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini saya, kalau selama ini kita itu tidak tahu untuk mandi junub, hanya sekedar doa aja dan tidak seperti yang ada urutannya di Alkitab. Karena mungkin karena kita masih awam Ustaz. Itu apa selama ini sholat kita di apa sah atau bagaimana? Hanya itu. Terima kasih. Mungkin pertanyaan saya ini terlalu gimana gitu. Ngapunten. Terima kasih. Sudah. Kalian Ustaz. Iya. Baru kapatekan dan ditujuakan tentang Ibu Siti Maimunah dan samiko gerak
wonten rumah sakit. Matur suwun. Terima kasih. Ya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak ada masalah, Ibu. Semua pertanyaan itu bagus, asal disampaikan dengan memang ketidaktahuan atau tahu supaya yang lain kemudian lebih tahu, jadi tahu. Jadi orang bertanya itu tidak ada jeleknya. Malu bertanya, sesat di kamar. Karena itu memang harus bertanya. Lebih-lebih kalau Ustaz ya. Kemudian Anda ke rumah sakit Syekhul Anwar gak bertanya, melebu kamar mayat ya. Jadi memang jadi malu bertanya nanti sesat di jalan. Tapi pertanyaan panjang apapun bagus. Sebab ada ungkapan as-su'al nisful ilmi. Bertanya separuh ilmu. Bisa jadi bisa jadi ada yang belum saya jelaskan, tapi kemudian dengan pertanyaan panjenengan orang kemudian terbuka jawab. Oh, ngono ya. Baik, begini Ibu. Yang pasti yang kita sebutkan ini tadi urutan-urutannya adalah sunnah-sunnahnya. Selama ini mungkin yang banyak lakukan adalah yang wajib. Dan yang wajib itulah yang menggugurkan hadas besar kita. Sedangkan sunnah ini untuk menambah pahala apa yang kita lakukan selama ini. Sedang yang pengen maksud dengan doa tadi, saya yakin bukan doa maksudnya, itu niat. Ya, jadi ketika seseorang ini kemudian mau mandi besar, dia melafazkan niatnya, nawaitul husna li raf'il hadafil akbari fardalillahi ta'ala. Dia mulai mandi. Dalam ketika mulai mandi, dia kemudian niat, ya Allah, kalau niat atus gede, bilang no hadas gede ini. Ya, perentak lagi dengan begitu. Bagi orang awam sudah cukup. Kalau sudah panjenengan sudah mandi sudah benar, berarti hadas besarnya hilang. Kemudian panjenengan wudu ditambah wudu, berarti hadas kecilnya hilang. Berarti kemudian Anda masuk sholat, syarat-syarat rukunnya yang lain terpenuhi, termasuk kemudian tidak sedang menanggung hadas besar dan hadas kecil. Sholat panjenengan sah. Terus boten usah diulangi malih, sah itu. Ya. Jadi sholat kita sah, usah sholat Anda, boten usah diulangi. Sebab bagi orang awam mengulang yang kemudian syariatnya yang tidak benar begini nanti padahal sudah sah kemudian diulang, itu jadi beban. Jadi ketika dia melakukan ibadah bukan dengan rasa senang, beban dari orang yang biasanya was-was wudu, was-was sholat, begitu kurwatan beban, ya Allah, dia bayangkan wudu yang sesulit itu, marono sholat yang sesulit itu, aduh, dia padahal Nabi itu mengajarkan kita kurwatan. Datang waktu sholat, waduh, dia gembira senang apa? Mau ketemu Allah. Ya, sedangkan begitu kurwatan, aduh, kurwatan itu langsung bayang loin menjadi cek suwini. Kemudian warasnya dia ketika sholat juga dia kemudian bolak-balik, dia beban. Begitu kurwatan saja nih, Allah Akbar senang. Begitu kurwatan, waduh, aduh, dia bayangkan itu jebakan Batman setan. Itu jebakan setan supaya anda pelan-pelan menjauhi sholat, supaya anda tidak menikmati sholat, supaya anda kemudian semakin jauh dari sholat. Allah. Nah, jadi itu. Jadi ibu yang tadi itu sudah benar. Sholat kalau panjenengan yang dimaksud ya doa itu adalah niat, ya sampun. Anda sudah berniat untuk kemudian yang benar. Kemudian sunnah-sunnahnya ini belum saya lakukan. Ya kalau sudah tahu ilmunya,
kapan pas menanggung hadis besar, Anda lakukan ini untuk menghilangkan, ditambahi sunnah-sunnahnya karena sudah tahu ilmunya. Dulu mek wajib dok, saat ini ditambah kembangan nih sunnah-sunnahnya. Gitu. Baik, nanti yang Ibu Siti Maimunah yang sakit kita Fatihah di akhir dulu setelah yang nggak ada yang tanya. Kalau masih ada yang mau tanya sebelum saya baca Fatihah, ibu-ibu ada yang mau tanya? Pompong speakernya baik loh ya, enak ya. Saya tanya. Ya, oh, sebentar yang depan. Nggak ada Bu ya? Oh, Mas, monggo. Ustaz Mas, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, untuk mandi wajib, mungkin secara awam kadang ada yang bertanya, ketika mau mandi wajib itu sebenarnya kita bilas dulu atau kita keramas pakai dengan sabunan sekalian, sekaligus nanti ketika pakai air mengalir sekalian niat mandi wajibnya atau bagaimana Ustaz? Atau kita tanpa sabun atau sabun dulu seperti itu. Mungkin itu. Kemudian ketika sudah selesai mandi wajib, yang kedua, kadang-kadang di sela-sela kuku ini kelewatan ketika kita sadar setelah sholat, ada kotoran mungkin habis kena tanah atau pas hujan kita jalan, kadang-kadang ada yang masuk di dalam kuku. Itu masuk atau harus kita salah-salah atau kita ulangin lagi untuk mandi? Ini itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaannya Mas Arif. Ya, pertanyaan yang bagus. Ya, baik, saya jawab ini. Jadi begini, berkaitan dengan apa yang beliau tanyakan tadi ini, soal kemudian bagaimana bentuk mandinya kembali kepada kesiapan air sebenarnya. Kalau kemudian biasa kemudian kita menghemat air, ya maka kemudian yang harus kita lakukan, ya ini kemudian adalah semuanya dibasuh dulu. Mulai dari sunnah-sunnahnya dilakukan, termasuk dari mulai atas sampai ujung kaki. Ini dibasuh semuanya sudah. Pakai keramas, keramas itu sunnah mawon. Boleh keramas, boleh tidak. Ya, hanya lebih bagusnya begitu. Ya, jadi yang terpenting kalau bahasa Safinatun Najah, ya adalah kemudian meratakan air itu sya'ran wa basyaran, baik itu rambut maupun kulit, semuanya diratakan semua untuk segera menghilangkan hadas besarnya. Intinya hadas besar itu segera hilang, itu lebih bagus. Nah kemudian kalau ternyata kemudian airnya masih berlebih, Anda sudah kemudian basuh semua, berarti sudah suci. Airnya masih berlebih, Anda pakai keramas, kemudian Anda siram lagi, boleh. Tapi itu sudah hanya untuk menambah afdhaliyah, keutamaan saja. Ya. Tetapi kemudian kalau kemudian pakai keramas, ya, sedangkan airnya terbatas dan air itu yang nawaitu Anda untuk menghilangkan hadas besar, berarti ketika airnya itu tersiram pada tubuh yang ada sabunnya, airnya nanti jadinya mustakmal, tidak bisa menghilangkan hadas besar itu tadi. Maka lebih bagus diulas biasa aja, dibasuh biasa. Dan ini nanti kalau kemudian ada air yang lebih, pakai keramas, kemudian baru kemudian disiram lagi. Gitu Mas. Ya. Kemudian beliau bertanya lagi, kalau kemudian pas selesai itu ada di kuku ini ada hitam-hitamnya mungkin tanah, ya ketika itu terus kita wajib mengulangi mandi, boten. Nah terus gimana Ustaz? Ya, ngeten. Jawabannya tafsir diperinci. Berarti ada bagian dari tubuh kita yang belum kita basuh. Dilami dulu tanahnya.
Setelah itu ini tak disiram. Kan yang namanya mandi besar nggak ada tertib adanya. Ya, kalau yang namanya Anda pas wudhu di sini ada, nah itu kemudian diulangi tangannya, diulangi mengusap sebagian kepala, membasuh kaki, diulang lagi. Tapi kalau untuk mandi besar kan nggak ada. Jadi diulangi saja, dibersihkan gini, sudah selesai. Berarti Anda sudah mandi besar. Ya. Nah terus sholatnya, kalau menurut sebagian ulama, berarti Anda tadi masih menanggung hadas, ya diulang sholatnya. Sedangkan menurut Imam Ghazali, itu makruh. Dalam Hasyiah Kajuri itu, Imam Ghazali kotoran yang ada di bawah itu katanya itu tanah itu umumnya, dan tanah itu masih bisa dimasuki oleh apa-apa. Imam Ghazali mengatakan ya, panjenengan mau manut yang sebagian ulama ini boleh, Imam Ghazali boleh. Saya tak manut sebagian ulama, ya ulama sholat itu seminggu yang lalu satu sudah Imam Ghazali ya habis gak ulang. Ya, jadi kembali kepada jadi seperti itu. Cukup nih? Ya. Mari kita bacakan surat Al-Fatihah.